warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, dalam manajemen konstruksi pertemuan 11 ini kita akan membahas tentang estimasi biaya konstruksi berdasarkan peraturan menteri. Outline pembahasan kita pada kesempatan ini diantaranya pertama adalah estimasi biaya, yang kedua tentang standar biaya masukan berdasarkan peraturan menteri nomor 33 PMK 02/2016 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2017, kemudian analisa harga satuan pekerjaan berdasarkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 28/PRT/M/2016 tentang analisa harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum. Kemudian yang keempat adalah standar biaya berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan tentang standar biaya di lingkungan Kementerian Perhubungan nomor 78 tahun 2014. Kemudian tentang standar biaya di lingkungan Kementerian Perhubungan. Kemudian yang kelima adalah tentang standar biaya khusus pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2017. Sebetulnya saya ingin membahas menambahkan tentang standar biaya khusus pemerintah Kabupaten Sukabumi. Namun sampai dengan saat ini saya belum menemukan standar biaya itu. Semoga di tahun ini atau tahun-tahun berikutnya pemerintah Kabupaten Sukabumi dapat mempublish standar biaya khusus Kabupaten Sukabumi, Kabupaten atau Kota Sukabumi. Baik, para mahasiswa yang berbahagia sekalian, mari kita mulai pembahasan satu persatu. Oke, ini adalah outline pembahasan kita. Ini materi yang saya susun terdiri dari 67 halaman, namun saya akan membahas secara mendasar inti-inti dari materi ini. Oke, pertama-tama adalah tentang definisi estimasi. Nah, ini berdasarkan penelitian estimasi konseptual bila kuantitatif pembangunan rumah, maka berdasarkan ditemukan model-model dan menggunakan model ini dengan mengisi pada Excel di sini luas bangunan. Contohnya ini, maka model-model ini telah disusun, maka secara otomatis bila kuantitinya akan teridentifikasi. Ini berdasarkan hasil penelitian. Ya. Kalau yang tadi yang sebelumnya ini berdasarkan manual, berdasarkan data-data gambar, sedangkan yang ini adalah berdasarkan hasil penelitian yang menghasilkan model-model atau rumus untuk menghitung kuantiti fondasi. Ini khusus untuk pembangunan rumah, ya. Setelah kita membahas secara singkat tentang estimasi biaya konstruksi, saat ini mari kita bahas secara bersama-sama tentang estimasi biaya konstruksi berdasarkan peraturan menteri. Apa yang disampaikan dan apa ketentuan berdasarkan peraturan menteri, ya. Ini peraturan-peraturan ini tentu bagi kita, khususnya bagi manajemen, menjadi acuan dasar dalam kita menyusun atau dalam kita mengestimasi biaya konstruksi. Apa saja hal-hal penting yang perlu kita ketahui dalam peraturan-peraturan yang dimaksud? Oke, mari kita simak bersama-sama. Oke, selanjutnya adalah tentang estimasi biaya proyek konstruksi berdasarkan peraturan menteri. Nah, estimasi biaya proyek konstruksi berdasarkan peraturan menteri diantaranya ada standar biaya masukan berdasarkan peraturan menteri nomor 33 PMK 02/2016 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2017. Kemudian, analisa harga satuan pekerjaan berdasarkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 28/PRT/M/2016 tentang analisa harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum.
Kemudian standar biaya berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang standar biaya di lingkungan Kementerian Perhubungan nomor 78 tahun 2014 tentang standar biaya di lingkungan Kementerian Perhubungan. Kemudian ada standar biaya khusus pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2017. Oke, pertama-tama adalah tentang standar biaya masukan berdasarkan Peraturan Menteri nomor 33 PMK 02 2016 tentang standar biaya masukan. Oke. Ini saya kutip beberapa poin penting, diantaranya ada pasal 1, pasal 2, pasal 3 ya. Sebagai fungsi yang berfungsi sebagai batas tertinggi atau estimasi ya di pasal 2. Kemudian di pasal 3 tentang standar biaya masukan tahun 2017 berfungsi sebagai batas tertinggi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan. Kemudian di pasal 4 tentang penerapan standar biaya masukan, pasal 5 dan ini adalah contoh dari standar biaya masukan berdasarkan Peraturan Menteri nomor 33 PMK 02 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2017. Oke. Selanjutnya adalah tentang analisa harga satuan pekerjaan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 28 PRTM/2016 tentang analisa harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum. Nah, apa saja? Saya kutip di bab 1 tentang pengetahuan umum. Di pasal 1 dalam Peraturan Menteri pertama adalah analisa harga satuan pekerjaan yang selanjutnya disingkat dengan AHSP adalah perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan, dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan atau satu jenis pekerjaan tertentu. Kemudian di bab 2 tentang analisa harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum. Di pasal 4 bunyinya, ini yang paling penting. Oke, selanjutnya adalah tentang standar biaya berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang standar biaya di lingkungan Kementerian Perhubungan nomor 78 tahun 2014 tentang standar biaya di lingkungan Kementerian Perhubungan. Oke, diantaranya di pasal yang saya catat di sini pasal 3 poin 1 dan poin 2, kemudian di pasal 4 poin 1, 2, 3 ya. Kemudian di bab 5 tentang prinsip-prinsip standar biaya ada di pasal 5, dan ini adalah contoh standar biaya berdasarkan Kementerian Perhubungan. Oke. Selanjutnya, ini yang terakhir adalah tentang standar biaya khusus pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2017. Ini bagi manajemen proyek, manajemen konstruksi, ya, bagi engineer tentu ini sangat penting dan perlu tahu, ya. Oke, contohnya diantaranya adalah apa? Contohnya, ya, standar biaya khusus pemerintah itu mengatur tentang bidang kebinamargaan, kemudian mengatur tentang bidang PSDA pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat tentang standar biaya khusus bidang PSDA, ada harga satuan, kemudian juga tentang kegiatan pembangunan prasarana pengairan, biaya pengukuran dan perencanaan irigasi, biaya pengukuran dan perencanaan sungai atau drainase, biaya pengukuran dan perencanaan situ, dan lain sebagainya. Ini semua biaya standar biayanya telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini yang saya kutip adalah standar biaya khusus pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2017. Kemudian banyak hal ya selain tadi, kemudian tentang bidang cipta karyaan ya. Oke. Kemudian ini tentang kegiatan bangunan gedung negara klasifikasi sederhana. Nah, ini adalah sebagai contoh ya.
Biaya kegiatan fisik jalan di sini telah ditentukan, ini merupakan harga satuan maksimal ya. Untuk lebar perkerasan lebar 3,5 meter ini harga satuan maksimalnya adalah 3.047.760. Untuk lebar 4 meter adalah 3.297.899 dan seterusnya. Nah, kemudian ini adalah contoh lagi tentang pedoman harga satuan per meter persegi tertinggi bangunan, gedung pemerintah dan rumah dinas. Contoh di sini ada Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan lain sebagainya. Harganya adalah ini, biaya per meter perseginya standarnya adalah ini, dan kita tadi seperti tadi saya sampaikan bahwa kita sebagai engineer dalam kita mengestimasi dan menganalisa suatu pekerjaan ya, ini yang penting dimulai dari awal, dari sejak perencanaan, bahwa apabila kita merencanakan suatu pekerjaan dalam lingkup ini ya, artinya kita tidak boleh melampaui harga satuan per meter persegi dari yang telah ditentukan ya. Jika bisa ini kurang dari harga tertinggi. Oke, demikian pembahasan, mungkin agak panjang ya, karena sebetulnya slide-nya juga ada 65 slide, namun tidak sempat saya bahas secara keseluruhan. Namun semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan pada akhirnya saya mohon dimaafkan apabila penyampaian saya kurang berkenan. Kemudian saya akhiri, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.